21 Mei 1998 tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia sebagai Hari Reformasi. Tumbangnya Orde Baru jadi tonggak awal berjalannya proses demokratisasi. 24 tahun reformasi di negeri ini, tuntutan perbaikan demokrasi Indonesia masih terus digaungkan. Salah satunya dari elemen buruh di sekitar patung Arjuna Wiwaha Jakarta hari ini. Buruh menyoroti kebijakan yang disebut tidak berpihak pada rakyat. 24 tahun reformasi, ruang angin segar yang dinikmati oleh rakyat itu adalah buah perjuangan rakyat. Di mana reformasi 24 tahun yang lalu itu adalah harapan rakyat agar terjadinya peningkatan kesejahteraan, agar terjadinya keadilan, agar terjadinya kesetaraan. Bahwa bangsa dan rakyat Indonesia dalam semakin tidak baik-baik saja. Sehingga dalam aksi ini kami memberikan tuntutan, pertama, cabut Omnibus Law beserta turunannya gitu ya. Yang kedua adalah hentikan pembahasan revisi undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Aksi menuntut perbaikan demokrasi hari ini juga berlangsung di Lampung. Mahasiswa menolak Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja serta memprotes naiknya harga barang kebutuhan pokok. Berdasarkan laporan The Economist Intelligence pada tahun 2021, Indonesia masuk dalam kategori negara demokrasi cacat dengan skor indeks 6,71. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut demokrasi Indonesia tidak sekedar rentan, tetapi juga mundur. Untuk Indonesia, dalam tahun-tahun terakhir, demokrasinya dianggap mengalami kemerosotan, regresi atau kemunduran. Dan ini kesimpulan yang cukup serius gitu ya. Kesimpulan yang tidak mengatakan bahwa Indonesia kembali seperti Orde Baru, tidak, tetapi kualitas demokrasinya mengalami kemerosotan. Gitu ya. Hidup di alam demokrasi tidak boleh membuat kita terlena. Di Filipina, setelah tertidur selama 3 dekade, klan Ferdinand Marcos bangkit. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. berhasil memenangi Pilpres 2022. Publik Filipina seakan lupa saat rezim Marcos berkuasa terjadi pembungkaman media massa, penangkapan lawan politik, dan korupsi merajalela. Kondisi ini bisa menjadi cermin dan peringatan untuk demokrasi di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Dalam peringatan hak asasi manusia sedunia 10 Desember 2021 lalu, Presiden Joko Widodo menegaskan komitmennya menjamin kedudukan politik dan hukum yang sama bagi seluruh warga negara. Presiden juga berjanji menuntaskan dan menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia berat. Dan hak sipil, politik, dan hukum juga harus menjadi perhatian kita bersama. Semua warga negara memiliki hak dan kedudukan yang setara dalam politik dan hukum. Semua warga negara berhak mendapatkan perlindungan yang sama dari negara tanpa membeda-bedakan suku, agama, gender, ataupun ras. Semua warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang setara dalam mendapatkan pelayanan dari negara dan berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemerintah berkomitmen untuk menegakkan, menuntaskan, dan menyelesaikan pelanggaran HAM berat dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan bagi korban dan keadilan bagi yang diduga menjadi pelaku HAM berat. 24 tahun reformasi, sejumlah pihak menilai demokrasi Indonesia rentan, bahkan mundur. Benarkah? Apa indikatornya? Saya akan membahas bersama anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan yang juga mantan aktivis Gerakan Mahasiswa 1998, Masinton Pasaribu, serta Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia yang juga aktivis 98, Usman Hamid. Selamat malam, Bapak-bapak. Saya mau ke Bung Masinton terlebih dahulu. Kalau ada yang bilang demokrasi Indonesia rentan atau bahkan mundur, apa pendapat Anda? Ya, Mbak Sofi, menurut saya kita kan harus kembali kepada gagasan genuine ya tentang reformasi dan demokrasi 24 tahun silam. Nah, gagasan genuine tentang reformasi dan demokrasi 24 tahun silam itu kan kita memimpikan, ya, menginginkan adanya satu demokrasi yang bisa menciptakan keadilan seperti itu. Demokrasi yang bisa mendatangkan satu harapan dan kesejahteraan buat masyarakat.
sebagai koreksi terhadap ya kekuasaan Orde Baru yang menyimpang dari cita-cita pendirian bangsa ini. Nah, maka kalau dikatakan ada kemunduran, ya saya juga merasakan ada kemunduran dalam konteks tadi demokrasi ekonomi itu. Demokrasi ekonomi hari ini mimpi tentang keadilan yang bisa mendatangkan kesejahteraan itu sepertinya makin jauh. Kita lihat hari ini yang dominan itu adalah malah yang saya sebut itu sebagai oligarki kapital atau oligarki pemodal. Yang ini lebih ganas dibanding sistem konglomerasi yang dibangun oleh Orde Baru pada saat itu. Nah, ketika masa Orde Baru, konglomerasi itu dia sebagai operator, dia ada di pekarangan ibaratnya. Tidak sampai masuk ke ruang tamu, bahkan sampai ke dapur. Kalau sekarang, ya tantangannya adalah oligarki kapital ini bukan lagi sekedar operator, tapi dia juga adalah sekaligus regulator dan juga sekaligus eksekutor. Faktanya kita lihat belakangan ini yang sangat faktual adalah dalam kasus mafia minyak goreng. Oke. Di situ praktek nyata. Oke. Ya, bagaimana tiga komponen tadi ini, operator sekaligus menjadi regulator dan sekaligus menjadi eksekutor, yang itu mendatangkan malapetaka buat rakyat. Nah, ini menurut saya ini kita harus kembali kepada gagasan genuine tentang reformasi dan demokrasi yang kita perjuangkan ketika 24 tahun lalu. Pertanyaan saya terhadap Bang Masinton tadi kan soal kondisi demokrasi Indonesia, apakah mundur atau rentan, setuju atau tidak? Bang Masinton memilih untuk memfokuskan pada demokrasi ekonominya. Gantian saya pindah ke Bung Usman. Saya minta Anda memberi tanggapan apa yang disampaikan oleh Bung Masinton, tapi juga secara keseluruhan, tidak hanya demokrasi ekonomi, secara keseluruhan demokrasi Indonesia saat ini posisinya seperti apa? Ke Bung Usman terlebih dahulu. Oke, jadi perjuangan reformasi 98 itu sebenarnya lebih kental pada perjuangan demokrasi politik. Hanya terasa dari tuntutan amandemen konstitusi untuk membatasi kekuasaan, tidak boleh lebih dari 2 periode. Pemilihan umum harus dilakukan secara langsung, harus ada kebebasan sipil, berpendapat, berorganisasi, berserikat, kebebasan pers, bahkan kebebasan untuk beroposisi. Nah, demokrasi politik ini sebenarnya banyak mendapatkan pujian karena Indonesia akhirnya bebas dari sistem otoritarianisme. Tetapi setelah bebas dari sistem otoritarianisme, gerakan demokrasi Indonesia perlu diarahkan untuk memperjuangkan demokrasi sosial atau demokrasi ekonomi, yaitu memastikan bahwa tuntutan-tuntutan kesejahteraan, tuntutan keadilan sosial dari para petani, buruh, masyarakat adat itu bisa dipenuhi. Nah, sayangnya baik itu kemajuan demokrasi politik maupun juga harapan untuk mewujudkan demokrasi sosial ekonomi dalam tahun-tahun terakhir itu mengalami kemunduran. Saya ambil contoh misalnya di dalam konteks demokrasi politik, tadi sudah disebutkan di dalam pengantar Kompas TV, Economist Intelligence Unit yang masih menempatkan demokrasi Indonesia sebagai demokrasi yang cacat. Freedom House juga masih menempatkan Indonesia sebagai negara yang separuh bebas, padahal tahun 2006 sampai tahun 2012 kita pernah menjadi negara demokrasi bebas. Dan begitu pula dengan demokrasi sosial ekonomi. Kalau kita lihat tuntutan buruh hari ini atau tuntutan gerakan mahasiswa di berbagai tempat, mereka memadukan antara mempertahankan kemajuan demokrasi politik yang terancam, yaitu kebebasan berpendapat, yang terancam oleh penggunaan taktik-taktik otoriter, dan juga memperjuangkan keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi melalui tuntutan untuk misalnya mencabut undang-undang cipta kerja atau menaikkan upah buruh atau meningkatkan kesejahteraan petani. Sebenarnya upaya-upaya ini mencerminkan harapan baru yang menimbulkan optimisme karena banyak sekali kesadaran masyarakat yang tumbuh dalam gerakan demonstrasi itu. Tetapi sebenarnya ia juga menyiratkan kemunduran karena oposisi politik di parlemen justru tergantikan dengan peran mahasiswa.
melemahnya oposisi menjadi salah satu penyumbang kenapa demokrasi Indonesia dikatakan mengalami kemunduran. Oke, saya nanti akan tanyakan kepada kedua narasumber saya bagaimana sebenarnya komitmen pemerintah sejauh ini menjaga amanat reformasi. Sesaat lagi tetap bersama kami, Sapa Indonesia Malam segera kembali.